Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kali ini adiknya Maman akan membacakan salah satu komentar dari video sebelumnya, yaitu dari Saputra Iqbal yang memberikan komentar, "Bang, kalau berlomba cari janda, caranya bagaimana? Dan harus pakai ilmu apa bang? Kasih tutor dong." Astagfirullah Iqbal, ente gak tahu ini bulan AP, malah bahas-bahas begituan. Daripada nambah dosa lagi, lebih baik kita cekidot alur yang bakal adiknya Maman bawakan. Kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul The Monkey King: The Legend Begins yang dirilis pada tahun 2022. Film satu ini menceritakan sedikit pengalaman rumit yang dialami oleh Sun Wukong sebelum akhirnya dia bertemu dengan Guru Tan Sang dan pergi ke barat. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Ratusan tahun yang lalu, Sun Wukong melakukan perbuatan yang berani dan menentang dewa-dewa di Istana Langit. Dia menerobos masuk ke istana dan membuat keributan yang sangat besar. Akibat perbuatannya itu, Sun Wukong pun diusir dari Istana Langit oleh dewa-dewa yang marah. Sebelum diusir, ia diberikan jurus telapak tangan Buddha yang sangat kuat. Sementara itu, di masa sekarang, seorang gadis kecil bernama Yi hidup dengan penuh kesedihan. Dia telah lama kehilangan orang tuanya karena telah dihabisi oleh Pangeran Naga. Dengan hati yang penuh dengan harapan, Yi berniat untuk mencari Sun Wukong yang dipenjara di Gunung Lima Jari. Dia ingin meminta bantuan Sun Wukong untuk diantarkan ke Istana Langit, tempat di mana ia dapat melaporkan nasibnya dan meminta keadilan atas kematian orang tuanya. Ketika Yi tiba di tempat yang diyakini sebagai tempat Sun Wukong dipenjara, dia tidak menemukan apa yang ia harapkan. Sebaliknya, ia malah bertemu dengan 3 siluman jahat yang langsung mengancamnya. Siluman tersebut adalah siluman kuntilanak dan 2 siluman tuyul. Mereka bertiga berencana untuk langsung memangsa Yi. Yi yang melihat hal itu pun berlari secepat mungkin untuk menghindari serangan para siluman itu. Namun, saat dalam kepanikan, tangan Yi ini pun terluka, dan darah suci milik Yi lalu menetes ke bawah, serta secara tidak sengaja mengenai sebuah pusaka teratai yang tersembunyi di tanah. Pusaka teratai itu bereaksi kuat ketika darah Yi mengenainya. Ternyata, pusaka itu adalah sebuah segel yang akan membuka tempat di mana Sun Wukong dipenjara. Tak lama kemudian, tanah di sekitar Yi terbelah dan runtuh, yang membuat Yi jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam dan gelap. Setelah kejadian itu, para siluman itu pun mendekati Yi yang tak sadarkan diri. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara yang meminta 1 buah persik. Siluman-siluman itu pun menjadi penasaran dengan siapa yang berbicara barusan. Mereka pun mencari sumber suara tersebut. Dan dalam proses itu, siluman kuntilanak ini tidak sengaja menginjak sebuah simbol misterius di tanah. Simbol itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan tubuh kuntilanak pun langsung hancur tak bersisa. Ternyata di situ terdapat seorang siluman kuat yang telah disegel, yang tak lain adalah Sun Wukong. Saat itu, siluman-siluman tuyul ini justru malah meremehkan Sun Wukong yang masih terbelenggu. Mereka menertawakan keadaan Wukong dan merasa bahwa ia tidak lagi menjadi ancaman. Hal itu membuat Wukong menjadi sangat emosi. Ia merasa dipandang rendah dan diperlakukan dengan tidak hormat. Namun sayangnya, saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa
karena masih terbelenggu oleh segel kuat yang masih mengikatnya. Setelah mendengar keributan itu, Yi akhirnya tersadar dari pingsannya. Namun dia segera menyadari bahwa kedua tuyul masih ada di dekatnya dan siap untuk menyerang. Akan tetapi gadis kecil itu berhasil menghindar. Dalam kepanikannya, Yi secara tidak sengaja menekan tombol yang berbentuk telapak tangan di tanah. Karena ketidaksengajaan Yi, Sun Wukong akhirnya bebas dari kurungannya. Sun Wukong yang telah bebas pun segera menghabisi para siluman itu yang masih berusaha untuk menyerang Yi. Di tempat yang lain, Pangeran Naga atau Pangeran Long sedang berdiri di depan reruntuhan istana lamanya yang telah dihancurkan oleh Sun Wukong. Dia memandang reruntuhan itu dengan mata yang tajam, serta merasakan marah dan dendam kepada Sun Wukong. Tiba-tiba saat itu seorang pelayan datang membawakan minuman untuk Pangeran Naga. Namun pelayan itu tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang salah dengan meremehkan istana lama itu dan berkata bahwa tempat itu sangat jelek. Pangeran Naga pun langsung menjadi geram mendengar kata-kata tersebut. Dan dengan kemarahan yang tak terkendali, Pangeran Naga pun mematahkan tanduk pelayan itu dan langsung menghabisinya. Tak lama kemudian, Pangeran Naga menerima kabar bahwa Sun Wukong telah dibebaskan dari Gunung Wuji atau Gunung Lima Jari. Mendengar hal itu, Pangeran Naga pun menjadi sangat senang dan bersemangat. Setelah menunggu ratusan tahun, akhirnya tiba di mana saat Pangeran Naga untuk membalaskan dendam kepada Sun Wukong yang telah memporak-porandakan istananya. Sementara itu, setelah tersadar dari pingsannya, Yi sangat senang karena telah bertemu dengan Sun Wukong. Dia merangkul lengan Sun Wukong dengan sangat erat dan terus-menerus memberinya pertanyaan. Wukong merasa bingung dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh Yi. Yi masih bingung dan tak tahu bagaimana dia memanggil Wukong. Apakah dia seorang siluman atau hanya binatang? Wukong kemudian menegaskan bahwa dia adalah Raja Kera Sakti. Yi kemudian meminta bantuan Wukong untuk membawanya ke Istana Langit. Dia ingin melaporkan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh Pangeran Naga yang telah membunuh kedua orang tuanya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa siluman yang terlihat sepi dan sunyi. Namun keheningan itu segera berubah menjadi kesadaran bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di desa tersebut. Ternyata siluman-siluman di desa itu telah dibelenggu dengan kejam oleh dewa penguasa yang ada di sana. Dewa itu bernama Sang Dae. Para siluman itu dihabisi satu persatu karena kesalahan mereka sendiri. Di sini ternyata terungkap sebuah fakta bahwa mereka yang akan dieksekusi itu adalah siluman yang memberontak terhadap para dewa. Sun Wukong yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan segera bergerak untuk melawan Sang Dae yang telah melakukan kekejaman terhadap para siluman di desa itu. Namun tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang oleh seseorang yang tak lain adalah kakak kerbau. Siluman kerbau langsung memberi Wukong salam olahraga yang membuat Wukong pingsan seketika. Setelah itu Sun Wukong pun dibawa oleh kakak kerbau kembali ke kediamannya. Sesampainya di rumah, kakak kerbau memberikan Wukong beberapa makanan untuk memulihkan kekuatannya kembali. Siluman kerbau membeberkan alasan memukul Sun Wukong hingga dia pingsan. Kakak kerbau tidak ingin Wukong mati sia-sia di tempat itu. Kakak kerbau tahu jika Wukong saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan tongkat emas miliknya telah disegel di suatu tempat. Kakak siluman kerbau terus berusaha menahan Sun Wukong dari berperang melawan para dewa. Dia mengingatkan Wukong tentang kesalahan besar yang pernah dilakukannya di masa lalu, di mana Wukong telah memberontak di Istana Langit hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah raja terbesar di seluruh alam. Namun, tindakan Wukong itu justru membuat banyak saudaranya terbunuh. Siluman kerbau tidak ingin Wukong mengulangi kesalahan yang sama.
Dia berharap Wukong dapat belajar dari kesalahan masa lalunya dan mencari jalan yang lebih baik untuk mencapai tujuannya. Namun saat itu Wukong menolak permintaan kakak kerbau dan merasa bahwa dia harus melanjutkan perjalanan untuk membalaskan dendamnya. Kemudian karena tidak ada kata sepakat, akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Setelah bertarung cukup lama, Sun Wukong akhirnya berhasil mengalahkan siluman kerbau. Wukong kemudian membawa Yi pergi dari tempat tersebut. Namun, perjalanan mereka tidak berlangsung lama. Kakak ipar Ratu Kipas menghalangi jalan Wukong dan membawa pasukan siluman untuk menghentikannya. Wukong yang pantang menyerah ini tidak gentar menghadapi mereka semua. Setelah Wukong berhasil mengalahkan para siluman yang dipimpin oleh kakak ipar Kipas, dia akhirnya berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa si Raja Kera telah kembali. Kekuatan dan keberanian Wukong telah membuatnya menjadi legenda di mata banyak orang. Selanjutnya, Wukong mengajak Yi kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Di tempat lain, Pangeran Naga datang untuk bertemu dengan Dewa Udin, yang merupakan dewa penjaga sebuah benda pusaka yang sangat berharga. Di tempat itu tersimpan sebuah senjata pusaka yang dibuat oleh siluman dan memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Senjata pusaka itu dapat mengendalikan tubuh seseorang jika telah diaktifkan. Pangeran Naga sangat tertarik dengan kekuatan senjata itu dan meminta izin kepada Dewa Udin untuk bisa menggunakan senjata pusaka tersebut. Namun, Dewa Udin tidak mengizinkannya. Dia menjelaskan bahwa senjata itu sudah disegel oleh kekuatan Buddha sejak awal, sehingga kekuatannya tidak akan bisa diaktifkan. Dewa Udin ingin menjaga agar senjata itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah dan menyebabkan kekacauan di dunia ini. Namun, Pangeran Naga tetap ngotot ingin mengambil senjata itu. Dia tidak peduli dengan perintah Dewa Udin dan tetap ingin memiliki senjata pusaka yang sangat berbahaya itu. Dengan sangat marah, Pangeran Naga akhirnya menghabisi Dewa Udin yang berusaha untuk melindungi senjata itu. Setelah mendapatkan pusaka itu, Pangeran Naga memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari seseorang yang bisa mengaktifkan senjata ajaib itu. Dia ingin memastikan bahwa rencananya untuk menguasai dunia dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mencapai tujuannya itu, Pangeran Naga menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa jenazah Dewa Udin ke gerbang langit selatan dan melaporkan bahwa dewa tersebut telah dihabisi oleh siluman keras Sun Wukong. Pangeran Naga sengaja melakukan hal ini untuk memanfaatkan kebencian para dewa terhadap Sun Wukong. Sementara itu, Sun Wukong akhirnya sampai di rumah lamanya. Dia kemudian membawa Yi ke air terjun terdekat, tempat tongkat emasnya disegel. Namun saat hendak pergi, mereka berdua dihadang oleh seekor gorila raksasa yang menjadi peliharaan Wukong selama ini. Sayangnya, gorila raksasa itu tidak lagi mengenali Sun Wukong karena sudah lama tidak melihatnya. Gorila raksasa itu bahkan berani menyerang Wukong, hingga membuat Wukong terpaksa harus melawannya kembali. Namun, saat itu beruntungnya Yi berhasil menenangkan gorila raksasa itu dengan memberinya sebuah pisang. Setelah melewati gorila raksasa itu, Sun Wukong dan Yi melanjutkan perjalanan mereka dan berhasil masuk ke gua air terjun untuk mengambil tongkat emas Sun Wukong. Tempat itu terlihat sangat indah dengan air terjun yang mengalir dengan deras dan suara gemuruh yang menenangkan. Sun Wukong sangat senang ketika melihat tongkat emasnya yang tersegel di tempat itu. Dia berdiri di depan tongkat itu dengan bangga dan berkata bahwa hanya dia yang bisa mencabutnya. Namun ketika dia mencoba mencabut tongkat itu, dia tidak bisa lagi melakukannya
meskipun telah menggunakan seluruh kekuatannya. Yi yang melihat hal itu pun tidak bisa menahan tawanya ketika melihat Sun Wukong yang kesulitan mencabut tongkatnya sendiri. Rupanya tongkat itu masih tersegel oleh segel dari Buddha yang membuatnya masih terkunci di sana. Tak lama kemudian muncullah Jenderal Siluman Ular, penerus dari Raja Ular yang meninggal ratusan tahun yang lalu karena pemberontakan Sun Wukong di Istana Langit. Siluman Ular datang ke sana dengan tujuan untuk mencegah Sun Wukong mengambil tongkat emasnya kembali atas perintah dari Pangeran Naga. Rupanya Siluman Ular adalah salah satu siluman yang bekerja untuk Pangeran Naga. Mendengar hal itu, Yi langsung menyerangnya karena masih marah atas kematian kedua orang tuanya yang telah dihabisi oleh Pangeran Naga. Setelah siluman ular itu melukai Yi, Sun Wukong dan siluman ular akhirnya bertarung dengan sengit. Namun saat itu Sun Wukong nampak kesulitan melawan siluman ular karena dia tidak memiliki senjata. Saat siluman ular menyerang Sun Wukong, dia secara tidak sengaja melukai Yi kembali dan membuat darah sucinya kembali melayang ke tongkat emas Sun Wukong. Tongkat itu kemudian bersinar dan berhasil ditarik keluar dari segelnya. Dengan tongkat emasnya kembali di tangan, Sun Wukong menjadi sangat kuat dan bisa dengan mudah mengalahkan siluman ular. Siluman ular yang merasa kalah kemudian kabur dari tempat tersebut. Sun Wukong sangat senang dan berterima kasih kepada Yi karena telah membebaskan tongkat emasnya dari segel Sang Buddha. Dia berjanji akan membawa Yi ke Istana Langit sebagai bentuk rasa terima kasih padanya. Namun Sun Wukong juga ingin membalaskan dendam kepada siluman ular yang telah melukai Yi. Dia ingin menghabisi siluman ular sebagai bentuk balas dendamnya. Namun saat itu Yi meminta Sun Wukong untuk tidak menghabisi siapapun. Yi menjelaskan bahwa balas dendam bukanlah solusi yang terbaik. Dia hanya ingin keadilan dengan melapor kejahatan tersebut ke Istana Langit. Sun Wukong yang merasa berutang budi kepada Yi akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan tersebut. Pada saat yang sama di desa siluman, Dewa Sangdai kembali melakukan eksekusi terhadap beberapa siluman yang telah melakukan kesalahan yang sama. Sangdai akan kembali mengeksekusi siluman dan kali ini adalah seorang bocil. Akan tetapi siluman kerbau berhasil mencegahnya dan mengatakan bahwa anak itu tidaklah bersalah. Sebagai gantinya, siluman kerbau memberikan sekantong koin emas kepada Dewa Sangdai. Dewa Sangdai kemudian mengatakan bahwa hari itu dia sudah berjanji akan mengeksekusi 3 orang siluman. Dan karena itu dia ingin siluman lain dieksekusi menggantikan siluman bocil tersebut. Mendengar hal itu, tidak ada satu siluman pun yang rela berkorban. Hingga akhirnya siluman kerbau pun mengorbankan diri demi siluman kecil tersebut. Ketika siluman kerbau hendak dieksekusi, Sun Wukong akhirnya datang dan memberikan salam olahraga. Setelah mengalahkan semua prajurit Sangdai, Sun Wukong kemudian meminta kepada Sangdai untuk menghentikan tindakannya yang kejam dan tidak adil ini. Sebagai gantinya, Sun Wukong juga memutuskan untuk membiarkan Sangdai tetap hidup. Keputusan Sun Wukong untuk tidak menghabisi Sangdai juga dipengaruhi oleh pesan dari Yi yang mengingatkannya untuk tidak menghabisi orang lagi. Dengan keputusan ini, Sun Wukong menunjukkan bahwa ia telah berubah dan lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai. Akhirnya, Sun Wukong mendapatkan kembali kepercayaan dari para siluman yang sebelumnya telah kehilangan kepercayaan mereka padanya. Mereka juga berjanji untuk membantu dalam perjalanannya menuju ke Istana Langit untuk mengatasi semua ketidakadilan yang terjadi. Di tempat yang berbeda, siluman ular datang ke Pangeran Naga dan melaporkan kegagalannya dalam mencegah Sun Wukong merebut kembali tongkat emasnya. Pangeran Naga sangat kecewa mendengar hal ini dan bertanya mengapa siluman ular bisa sampai gagal melaksanakan tugasnya.
Siluman ular menjelaskan bahwa ada seorang gadis kecil yang darahnya bisa membuka segel tongkat emas milik Sun Wukong. Mendengar hal ini, Pangeran Naga pun memerintahkan siluman ular untuk menangkap gadis kecil itu karena menginginkan darah suci miliknya. Dengan darah suci milik gadis kecil itu, Pangeran Naga berharap bisa mengaktifkan dan membuka segel dari senjata ajaib dari Dewa Udin. Beberapa waktu kemudian, Sun Wukong mengundang para siluman untuk bergabung dengannya dalam melawan para penguasa yang telah bertindak kejam di desa mereka. Setelah mengalahkan para penguasa yang kejam, Sun Wukong dan rekan-rekan silumannya mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan dan kebebasan mereka. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, siluman ular datang ke tempat itu secara diam-diam dengan tujuan untuk menculik Yi. Siluman ular berpura-pura menjadi anggota pasukan siluman Sun Wukong dan menunggu kesempatan untuk menculik Yi. Saat Yi sedang sendirian dan kesal karena Sun Wukong tidak mau bermain dengannya, siluman ular langsung mendekatinya dan menawarkan untuk bermain dengannya. Namun, ketika siluman ular hendak membawa Yi, Sun Wukong sudah ada di sana untuk bermain dengan Yi. Hal itu membuat siluman ular ini gagal lagi dalam menculik Yi dan terpaksa melarikan diri untuk menghindari Sun Wukong yang sudah curiga padanya. Beberapa waktu kemudian, Sun Wukong dan Yi terus menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Yi menceritakan tentang hidupnya yang kesepian karena orang tuanya telah dihabisi oleh Pangeran Naga. Sun Wukong mendengarkan dengan seksama dan mencoba untuk menenangkannya. Dengan kekuatan Wukong, dia akan segera membawa Yi ke Istana Langit dan meminta keadilan atas kematian kedua orang tuanya. Beberapa waktu setelahnya, Sun Wukong dan para pasukan berhasil menangkap Dewa Sang Dae. Awalnya, Sun Wukong bermaksud menghabisi Sang Dae, akan tetapi Yi langsung menghalanginya karena tidak ingin melihat Sun Wukong menghabisi siapapun. Yi berusaha membuat Sun Wukong kembali sadar bahwa membunuh tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan kebencian dan kekerasan yang lebih besar. Namun, saat itu Sun Wukong tetap bersikeras bahwa dia harus menghabisi dewa-dewa yang korup dan tidak adil. Pada akhirnya, Sun Wukong pun terpaksa membebaskan Dewa Sang Dae, tetapi dia juga mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan pergi menyerang Istana Langit dan akan menghabisi seluruh dewa tanpa tersisa. Mendengar hal itu, Yi merasa kecewa karena setelah bebas dari hukumannya, Sun Wukong masih saja mau mengikuti egonya. Yi kemudian pergi meninggalkan Sun Wukong sendirian. Dalam pelariannya, Yi justru bertemu dengan siluman ular yang langsung menculiknya. Sedangkan Sun Wukong sendiri tidak mengetahui bahwa Yi telah diculik oleh siluman ular. Siluman ular kemudian membawa Yi ke hadapan Pangeran Naga. Pangeran Naga langsung mencoba membuka segel senjata ajaibnya dengan menggunakan darah Yi. Benar saja, senjata pengendali itu akhirnya bisa berfungsi kembali. Pangeran Naga langsung mengetes senjata itu kepada salah satu anak buahnya. Melihat kehebatan senjata ajaib tersebut, Pangeran Naga berniat untuk menghancurkan Sun Wukong dengan cara yang licik. Dia berencana untuk menggunakan senjata pengendali tubuh untuk mengendalikan Sun Wukong dan membuatnya menghabisi pasukan silumannya sendiri. Dengan demikian, reputasi Sun Wukong pun akan menjadi sangat rusak dan dia akan hidup sendirian karena kehilangan kepercayaan serta dukungan dari para siluman. Tak lama kemudian, Pangeran Naga berhasil mengendalikan Sun Wukong melalui sebuah kaca penghalang yang terhubung dengan senjata pengendali tubuh. Senjata itu kemudian mengeluarkan sinpai emas yang akan menempel di kepala targetnya, yaitu Sun Wukong. Setelah sinpai emas itu menempel di kepala Sun Wukong, seketika itu juga Sun Wukong pun mulai menghabisi rakan silumannya sendiri. Wukong terus berusaha untuk mencoba mengendalikan tubuhnya. Akan tetapi hal itu tidak bisa dia lakukan
karena sihir pusaka Pangeran Naga terlalu kuat. Sun Wukong merasa tubuhnya bergerak secara tidak terkendali dan melakukan hal-hal yang tidak dia ingin lakukan. Rekan-rekan siluman yang melihat Wukong berubah menjadi seperti itu lalu kabur menjauh dari dirinya. Pangeran Naga yang melihat hal ini pun menjadi merasa sangat puas dan memerintahkan Wukong untuk menghabisi gorila raksasa peliharaannya sendiri. Sun Wukong mencoba yang terbaik untuk melawan perintah Pangeran Naga. Akan tetapi dia masih gagal untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Daripada terus dikendalikan dan melihat teman-temannya meninggal, Wukong meminta kepada Pangeran Naga untuk langsung menghabisinya saja. Dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki arti jika dia terus dikendalikan oleh Pangeran Naga. Tentu saja Pangeran Naga pun bersedia untuk menghabisi Sun Wukong. Saat akan menghabisi Wukong dengan tongkat saktinya sendiri, tiba-tiba saja Putri Kipas dan Siluman Kerbau berhasil mengagalkan tindakan tersebut dan menghancurkan simpai emas yang ada pada Wukong. Kemudian adegan beralih menunjukkan Sun Wukong yang mengalami mimpi buruk. Dia terbangun dengan keringat dingin dan meminta bantuan saudaranya, yaitu Siluman Kerbau. Setelah kejadian itu, Sun Wukong pun merasa hancur dan merasa sangat kecewa. Siluman Kerbau menyampaikan bahwa semua insiden itu akibat ulah dari Pangeran Naga. Dengan dipenuhi amarah, Wukong pun berniat untuk membalaskan dendam atas perbuatan dari Pangeran Naga. Namun sayangnya, Siluman Kerbau tidak mau membantu Wukong karena semua siluman telah menganggap Sun Wukong sebagai seorang pengkhianat. Bahkan Wukong diburu oleh rekan silumannya sendiri. Apalagi dia telah kehilangan tongkat emasnya, senjata andalannya sendiri. Wukong kemudian melanjutkan perjalanannya dan menyamar menjadi orang lain, serta menuju ke desa seberang. Di sana, dia melihat seorang anak kecil sedang menceritakan tentang kisah dari kerasakti Sun Wukong. Namun, semua warga yang menyaksikan pertunjukan itu telah menganggap kalau Sun Wukong hanyalah seorang pecundang dan pengkhianat karena tega menghancurkan klannya sendiri. Mereka bahkan menolak untuk mendengarkan cerita tentang Raja Gerah lagi. Saat hendak pergi dari sana, Sun Wukong bertemu dengan Sang Dae yang akhirnya memberitahu lokasi Yi yang ternyata telah diculik oleh Pangeran Naga. Mendengar hal itu, Sun Wukong pun menjadi sangat bersemangat dan bertekad untuk menyelamatkan Yi kembali. Meskipun dia tidak memiliki tongkat emasnya lagi, Sun Wukong tidak ragu-ragu untuk bertindak. Dia mengambil tongkat biasa dari anak kecil di pertunjukan tadi sebagai senjatanya. Di tempat lain, siluman ular sepertinya ingin membebaskan Yi karena merasa tindakan Pangeran Naga sudah keterlaluan dan sangat kejam. Saat hendak membuka kunci, Pangeran Naga tiba-tiba datang dan membuat siluman ular di penjara. Saat di dalam penjara, siluman ular mengungkapkan alasannya membenci Sun Wukong. Ratusan tahun yang lalu, Sun Wukong dengan arogan membuat keributan di Istana Langit hingga mempengaruhi semua siluman yang ada di sana, termasuk siluman ular ayahnya. Akibat ulah dari Sun Wukong tersebut membuat perselisihan yang panjang antara para siluman dengan para dewa. Singkat cerita, Sun Wukong akhirnya sampai di istana Pangeran Naga. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menyerbu masuk ke istana dengan menggunakan tongkat biasa. Mengetahui kedatangan dari Sun Wukong, Pangeran Naga saat ini tidak kaget dan takut karena dia merasa bahwa Sun Wukong sudah bukan apa-apa tanpa tongkat emasnya sendiri. Meski begitu, Sun Wukong terus berusaha bertarung dan melawan Pangeran Naga dengan senjatanya saat ini. Melihat kegigihan dari Sun Wukong, membuat Pangeran Naga mencabut tombaknya kembali. Saat Wukong akan dihabisi dengan tombak milik Pangeran Naga, tiba-tiba siluman ular muncul di sana.
Setelah berhasil membebaskan dirinya dan Yi, siluman ular dan Sun Wukong akhirnya menyerang Pangeran Naga bersama-sama. Pertempuran antara Sun Wukong, siluman ular, dan Pangeran Naga tampak sangat sengit. Namun, Pangeran Naga berhasil menyerang Yi dan menghabisinya tepat di depan mata Sun Wukong. Hal ini akhirnya membuat Sun Wukong merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling dicintai dalam hidupnya sendiri. Kematian Yi jelas telah menghancurkan hati dari Sun Wukong. Namun, darah suci Yi berhasil membuka kekuatan Sun Wukong yang selama ini terbelenggu oleh segel dari Sang Buddha. Setelah darah suci milik Yi menyatu dengan jiwanya, hal itu berhasil mengubah Sun Wukong menjadi sosok raja kera yang tak terkalahkan. Setelah berubah menjadi raja kera yang tak terkalahkan, Sun Wukong dapat dengan mudah mengalahkan Pangeran Naga. Bahkan ketika Pangeran Naga berubah menjadi naga Shenlong, Wukong masih bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Pangeran Naga yang putus asa kemudian memutuskan untuk kabur melarikan diri. Saat itu, kemarahan Sun Wukong pun menjadi semakin tak terkendali dan membuat semua siluman menjadi sadar bahwa Raja Kera telah bangkit dan kembali ke jalannya sendiri. Kekuatan Sun Wukong benar-benar sangat luar biasa. Dia bahkan dapat mengubah tongkatnya menjadi ukuran raksasa untuk menembus langit. Dengan kekuatan tersebut, Sun Wukong pun membawa Yi ke Istana Langit untuk melaporkan kematian kedua orang tuanya dan membalas tindakan Pangeran Naga. Setelah mengalahkan Pangeran Naga, Sun Wukong hendak menghabisinya. Namun, dia teringat pesan Yi dan membatalkan niatnya. Di gerbang selatan, siluman ular dan siluman kerbau datang untuk membantu Sun Wukong dan bermaksud untuk menghancurkan Istana Langit. Namun, Wukong menghentikan mereka berdua. Kedatangan Sun Wukong ke Istana Langit bukan untuk membuat kekacauan seperti sebelumnya, tetapi untuk menebus kesalahan agar tidak terjadi keributan lagi. Pada saat yang sama, Buddha datang dan memberitahu Sun Wukong bahwa apa yang dia lakukan kepada Pangeran Naga adalah hal yang benar. Karena Pangeran Naga berada di luar batas dan banyak melakukan dosa yang besar. Buddha sangat bangga kepada Sun Wukong yang telah berubah dan tidak ingin menghabisi orang lagi. Buddha menyuruhnya untuk mengikhlaskan kepergian Yi karena kehadirannya di dunia ini adalah untuk menghilangkan sifat egois Sun Wukong dan menjadikannya menjadi orang yang lebih baik. Mendengar hal itu, Sun Wukong pun meyakinkan dirinya untuk tidak lagi menyombongkan dirinya sendiri dan merasa seolah-olah dia adalah raja dari segala raja. Wukong akhirnya tobat nasuha dan menyadari bahwa dia bukan apa-apa tanpa bantuan rekan silumannya. Tak lama kemudian, arwah Yi terangkat ke kayangan dan misi Sun Wukong pun selesai. Setelah itu, Wukong akan dipenjarakan kembali di Gunung Lima Jari untuk menunggu saat dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya kembali. Beberapa ratus tahun kemudian, saat Sun Wukong sedang bertapa, tiba-tiba seorang biksu jatuh ke dalam lubang tempat Sun Wukong dikurung. Biksu itu rupanya adalah reinkarnasi dari Pangeran Naga dan dia adalah Biksu Tan Zhangzhang dari dinasti Tang Timur. Biksu itu bertanya siapa Sun Wukong ini karena dia tidak tahu bahwa Sun Wukong adalah Raja Kera Sakti. Kata-kata biksu itu membuat adrenalin Sun Wukong muncul kembali dan berambisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah Sun Wukong, sang Raja Kera Sakti. Dan film pun di end. 姓甚名谁？谁？孙悟空。孙悟也不对，妖。
Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kadangkala orang yang dikirim untuk kita tak selamanya bisa bersama dengan kita, karena sesungguhnya Sun Wukong adalah sang raja kera. Akhir kata, ubur-ubur makannya buaya. Adiknya Maman mau nyebur dan sampai jumpa.